Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba untuk membuat laporan dari laporan peminjaman. Nah, di sini kita mau coba dengan filternya. Nah, misalnya di sini kita ambil contoh di sini. Ini yang paling populer aja nih biar banyak nih. Di sini ada buku ajar konsep kebidanan. Kita copy aja. Selanjutnya kita lihat ke sejarah peminjaman. Nah, ini di sini ada sejarah peminjaman ya. Kita klik. Nah, ini kalau secara keseluruhan itu ada 997 cantuman ditemukan. Nah, di sini kan ditampilkan ID anggota, nama anggota, tipe keanggotaan, kode eksemplar, judul, tanggal pinjam, tanggal kembali, sampai status peminjamannya. Nah, di sini ada pertanyaan, gimana caranya sebuah judul buku itu dipinjam oleh siapa saja? Caranya gimana kalau untuk memanfaatkan sejarah peminjaman ini? Nah, kita pakai aja filternya di sini. Tunjukkan opsi filter lebih banyak. Nah, di sini karena kita berdasarkan judul, maka di sini kita pilih salah satu judul. Buat sebagai contoh saja, misalnya buku ajar konsep kebidanan. Untuk ID-nya kita kosongkan ya. Untuk tipe anggotanya kita hanya untuk melihat dari anggota mana nih, dari mahasiswa, dosen dan staf perpustakaan, atau keseluruhan. Kita coba secara keseluruhan aja, jadi kita tipe anggota kita pilih all ya. Untuk kode eksemplar kita asumsinya gini, buku dengan judul buku ajar konsep kebidanan ini ada beberapa eksemplar. Jadi untuk memudahkan judul ini dipinjam siapa saja, kita tidak membatasi dengan kode eksemplarnya, tapi kita hanya lebih ke fokus ke judulnya. Makanya kode eksemplarnya tidak usah kita isi. Terus tanggal pinjam, nah ini secara periodik. Apakah kita mau mulai dari awal kita entry data atau periode tertentu? Kita misalnya mau ambil secara keseluruhan nih, buku ini sampai sekarang itu yang pinjam siapa aja. Nah, kita berikan aja nih, berarti dari awal sampai hari ini. Terus status peminjamannya apa? Apakah yang sedang dipinjam, telah kembali, atau semua baik yang dipinjam atau yang sudah dikembalikan. Kita pilih aja semua. Terus untuk lokasi, kalau ada beberapa perpustakaan, bisa dipilih salah satunya atau semua, ya udah kita pilih aja semua. Cantuman per halaman kita bisa maksimal sampai 200 untuk yang ditampilkan di halaman ini. Buat antara 20 dan 200. Oke, kalau udah kita tentukan filternya, kita langsung klik terapkan filter. Maka hasilnya akan terlihat di sini 40 cantuman.
Jadi buku tersebut dengan judul buku Ajar Konsep Kebidanan itu, apakah di sini ada judul yang sama dengan kata tadi? Karena judul ini bisa saja lebih panjang dari judul yang kita cantumkan. Kita cek aja di sini, dan ternyata di sini semuanya adalah hanya judul yang sama. Ini ada 40 cantuman. Sekarang kita coba dengan kata kunci yang kita lebih pendek. Kemungkinan ada judul yang berbeda tidak. Ini kita coba ya. Di sini misalnya di sini buku Ajar Konsep Kebidanan. Kita ambil kata kuncinya konsep kebidanan. Judul yang mengandung kata konsep kebidanan. Kita masih sama filternya tadi, lalu kita terapkan filternya. Ternyata jumlahnya bertambah. Sekarang kita lihat judulnya. Nah, ternyata ada beberapa judul yang berbeda. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini, opsi untuk memudahkan kita adalah dengan cara ekspor. Di sini dulu. Jadi nanti hasilnya kita sortir ini berdasarkan judul yang sama dulu. Baru ketahuan. Kalau enggak, kita ambil aja misalnya kayak ini, ilmu kesehatan masyarakat, konsep dan aplikasi dalam kebidanan. Kita kopas aja ini. Berarti ini berapa yang pinjam. Ini nanti kita coba terapkan di sini. Kita hasilnya coba filter. Nah, ini hanya judul yang sama. Berarti dipinjam 5 kali dipinjam, baik itu dosen maupun mahasiswa. Nah, ini namanya. Dan siapa yang pinjam, kapan pinjamnya, statusnya apa, kita lihat di sini. Ini salah satunya. Sekarang kita coba, kita kembali ke yang versi pendek tadi, konsep kebidanan. Buku Ajar Konsep kita coba terapkan filternya. Ini yang pertama kita tadi. Iya. Jadi setiap judul di sini, kata yang ada di dalam kolom judul ini akan berpengaruh terhadap jumlah. Karena ini hanya kata kunci. Ini hanya kata kunci. Jadi setiap kata yang tercantum di sini akan muncul. Tadi sudah terlihat ya. Ini salah satunya. Gitu. Terus ada pertanyaan lain lagi. Bagaimana kalau yang judul yang kita cari itu jumlahnya banyak? Apakah dengan cara ini efektif? Misalnya kita cari judul ini, hasilnya terus kita cetak atau kita ekspor formatnya, baru nanti kita olah bentuk laporannya mau seperti apa. Nah, sekarang kita tujuannya apa dulu untuk data yang akan kita harapkan. Kalau kita hanya sekedar mencari judul buku ini siapa yang pinjam, mungkin ini lebih efektif, terapkan dengan cara ini. Tapi kalau kita misalnya akan mencari lebih dari 5 deh, misalnya 5 judul buku, ini siapa aja yang pinjam gitu, atau 10 judul buku dalam rentang waktu tertentu,
Nah, ini mungkin nggak efektif kalau caranya seperti ini. Nah, caranya kalau mau efektif, yaitu jadi ya, kalau secara keseluruhan mau 5 mau 10, nah, caranya kita kosongkan judulnya nih. Terus periodenya misalnya dalam 1 tahun, periode dalam 1 tahun, udah ini kita lah anggap tahun 2025 ya. Misalnya ini Januari, dari tanggal 1 Januari tahun 2025 sampai sekarang. Misalnya nih, ini kita terapkan filternya. Oh, ternyata tidak ada yang pinjam. Ya, ini karena sebenarnya ini kan data dummy ya, cuma contoh, tidak terupdate. Jadi kalau diambil seperti ini ya kosong datanya, karena tidak ada proses transaksi selama 2025, karena ini data lama. Ya, jadi kalau kita ambil tahun 2020, kita terapkan filter, ada sebanyak 72 buku yang dipinjam dalam rentang 5 tahun misalnya ini ya. Kalau misalnya seperti ini mau kita sortir berdasarkan nama, kita klik di sini, ini juga akan berurut kok. Nih, kita tinggal klik aja di kolom judul masing-masing kolom. Kalau kita kliknya di ID dari 72 ini ya akan berurut berdasarkan ID anggotanya. Kalau kita klik berdasarkan tipe anggotanya, ya kan berdasarkan tipe anggotanya. Itu. Kalau kita klik judul, maka akan dia urut berdasarkan update judulnya nih misalnya. Ini kita klik. Ini dari update terakhir ya. Kalau kita klik lagi, nih update pertama agama. Ini akan berdasarkan urut update nih. Kalau mau berdasarkan judul nih agama berapa kali dipinjam, berarti ini kan hanya 1 kali nih pinjam. Anatomi 1 kali, 2 kali, ternyata 2 anatominya berbeda judul. Di sini anatomi dan fisiologi untuk keperawatan, yang itu untuk para medis gitu. Ini kalau kita sekitar melihat saja, tapi kalau kita mau kita sortir, ya udah kita ekspor aja di sini. Kita ekspor, lalu kita simpan hasilnya. Kita simpan hasilnya di sini. Ini history 25/0/6/11 misalnya. Hitam. Bebas. Sekarang kita buka ini. Kita buka filenya. Ini akan kita sortir berdasarkan apa. Tinggal mainkan saja. Fungsi tampil. Itu yang ada di Excel. Misalnya kita mau sortir berdasarkan judul. Blok aja nih. Kita blok. Oke. Kita mau fullkan berdasarkan apa? Judul. Kita berdasarkan nama. Kita sini aja, misalnya ini judul ada di kolom D. Nah kita aja, kita sort dari
Survei udah nggak apa udah keren judulnya like udah tes tembak. Nah oke, ini berdasarkan judul ini siapa aja yang pinjam. Contoh misalnya nih, asuhan keperawatan pada anak, siapa yang pinjam? 1, 2, 3. Nih buku ajar konsep mudah, siapa aja yang pinjam? Nih. Nah di sini tinggal nanti diurutkan aja paling banyak siapa ya, kita kasih poin aja di sini, tinggal disesuaikan aja. Kayak gini, ini berarti berapa nih? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini poinnya 6 aja, kita coba kasih 6, poin 6, poin 6. Terus mana misalnya ya ini 1, 2, 3, ini poinnya 3 misalnya. Kalau enggak nih satu judul aja nanti biar muncul berapa. Kalau kita mau mendasarkan yang paling populer, misalnya 1 kita tulis 1, setiap judul aja misalnya. Berarti ini 1 semua nih. 1 rawat nih 2, salah 1 aja. Kalau judulnya sama tulisannya sebenarnya salah 1 aja nggak apa-apa. Misalnya ini judulnya salah 1. Biar untuk mengurutkan mana yang paling banyak. Misalnya ilmu kebidanan nih 1, 2, 3, 4. Ada 4 di sini. Ini konseling kebidanan misalnya 2. Ini kebidanan 3. Ini cuma contoh ya, ini enggak semuanya, ini misalnya contoh. Setelah ini kita blok, baru setelah ini kita sort by sampai yang paling terakhir aja. Ini anggap poinnya berapa jumlah terbanyaknya. Ini abjad H ya, kita pilih aja H. Dari yang paling gede ke yang kecil, terapkan filter. Udah. Jadi anggap nih judul ini paling banyak dipinjam nih 6 kali. Ini 4 kali, ini 4 kali. Tinggal urutkan, berarti kalau berarti paling populer ya paling banyak dipinjam. Nanti kita tinggal bikin aja tabelnya, judul buku populer pinjam. Nah ini yang judul populer ini memungkinkan kita membuat secara periodik ya. Caranya kurang lebih seperti itu. Emang kurang efektif sih sebenarnya sih. Kalau mau efektif sebenarnya di sini ada fiturnya harusnya. Ini di sini statistik koleksi ini. Ini statistik koleksi. Di sini ada 10 judul terpopuler. Karena di sini kalau di sini ada filternya,
secara periodik 10 judul buku populer periode dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, karena ini secara keseluruhan dari awal terpopuler dari awal database ini dibangun, hasilnya seperti ini. Tapi kalau secara periodik ini harus tambahkan fungsinya di sini. Ya silakan saja diuprek.